Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Mr. Hans. Untuk teman-temanku semua, mohon maaf sekali baru bisa upload video pada kesempatan kali ini karena kemarin-kemarin sibuk sekali mengerjakan tugas untuk membuat ujian online dan mengerjakan rapot kurikulum 2013 sehingga saya baru bisa upload video kali ini. Untuk kali ini, kemarin yang mendapatkan hadiah adalah Bu Nani. Selamat Bu Nani. Nah, karena Bu Nani suka memasak, jadi hadiahnya adalah pada video kali ini, hari ini saya akan membahas tentang angka 0. Ya, angka 0, betul. Nah, teman-teman, pernahkah kalian mencoba menggunakan kalkulator atau HP, iseng-iseng membagi bilangan berapapun dengan 0? Sudah pernah mencoba? Nah, hasilnya bagaimana? Nah, untuk video ini, saya sebenarnya ingin mengungkapkan untuk pembelajaran yang seperti biasa. Namun karena masih dalam masa pandemi COVID-19 ini, jadi di saat liburan ini saya ingin mengungkapkan bahwa banyak sekali yang salah kaprah tentang penggunaan angka 0, terutama pada pembagian. Oleh karena itu, saya akan membuktikan dan mengklarifikasi sebenarnya seperti apa sih pembagian 0, hasilnya berapa, biar kita tidak salah. Nah, ketika kita menyelesaikan soal atau ada soal pembagian dengan 0, ini banyak sekali kita melakukan kekeliruan. Banyak sekali ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa suatu bilangan yang dibagi 0 itu hasilnya 0. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa ketika suatu bilangan dibagi dengan 0 itu hasilnya adalah tak terhingga, ya. Atau mungkin sering kita simbolkan dengan simbol infinity seperti pada di gambar, ya. Nah, tapi ada juga pula yang mengatakan bahwa ketika suatu bilangan dibagi 0 hasilnya adalah tidak bisa. Nah, tidak bisa itu dimaksud adalah soalnya salah. Nah, terus bagaimana jika kita menemukan soal seperti itu? Nah, tentunya kita harus menyelesaikannya dengan cermat. Sebelum saya membuktikan secara teoritis, kita coba buktikan dulu dengan kalkulator, ya, seperti yang ada pada gambar. Nah, kalkulator kita buktikan coba 8 dibagi dengan 0. Hasilnya berapa? Oh, ternyata error. Kemudian kita coba lagi 10 dibagi 0. Hasilnya juga sama dengan match error atau perhitungannya tidak bisa dilaksanakan. Nah, kita gunakan dengan yang lain. Kita gunakan HP. Nah, HP berikutnya adalah HP Vivo Y81. Kita gunakan untuk pembagian 0, ya. Kita buktikan seperti yang ada pada layar, ya. Pembagian dengan 0, 25 bagi 0, hasilnya adalah kesalahan. Oh, salahnya di mana? Ya. Nah, kemudian kita ganti HP lagi, ya. HP berikutnya adalah Redmi 8A, ya, berwarna merah, ya. Nah, kita juga akan membuktikan pembagian 0 dengan HP ini, ya. Kita tulis HP di HP 33 dibagi dengan 0, hasilnya adalah ya, seperti yang digambar. Kemudian dengan yang lebih tinggi lagi, Redmi Note 8, ya, berwarna biru, sama kita gunakan untuk membagi 0, ya. Kita buktikan dibagi 0, hasilnya adalah ya seperti yang digambar itu, ya, tidak bisa dibagi dengan 0. Nah, terus bagaimana untuk menyelesaikan soal yang pembagian 0? Nah, kita akan buktikan satu persatu, ya. Untuk yang pertama yang mengatakan 2 dibagi dengan 0 hasilnya 0, ya. Ini biasanya di SD. Kenapa semua bilangan dibagi 0 hasilnya 0? Karena hasil dari semua perkalian yang dikalikan 0 itu hasilnya 0. Jadi kalau ada kaitannya dengan angka 0 jadinya 0. Seperti di gambar, ya. Yang kayak gitu, 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 100 kali 0 juga 0. Jadi beranggapan semua-semuanya dikalikan 100, 0.
Sehingga beranggapan ketika pembagian pun sama, hasilnya 0 ya. Apakah betul demikian? Dengan menggunakan konsep itu, kita laksanakan pembuktian. Pembuktian apakah benar hasilnya nanti 0 ya. Kita ambil contoh saja ya. Misalnya 6 dibagi dengan 2, hasilnya 3 ya. 6 bagi 2 3. Nah, 3 ini kita akan olah, kita akan putar dengan angka 2 untuk menjadi konsep perkalian. 6 bagi 2 sama dengan 3, kita rubah 3 kali 2 sama dengan 6 ya. Kita gunakan perputaran seperti itu. Yang tadinya di atas adalah konsep pembagian 6 bagi 2, kita rubah ke konsep perkalian menjadi 3 kali 2 sama dengan 6 ya. Nah, kemudian kita hapus lagi. Itu tadi hanya untuk mengonsepkan saja. Nah, sekarang kita buktikan kepada 2 dibagi 0. Hasilnya tadi mengatakan 0 ya. Ini adalah konsep konsep pembagian. Kita tukar ke bawah sehingga 0 dikali 0 apakah hasilnya 2? Nah, dari hasil itu, dari 0 kali 0 hasilnya 2. Betul apa salah? Nah, pasti hasilnya adalah salah ya. Gitu. Nah, kita lanjut untuk teori yang kedua yang mengatakan bahwa 2 dibagi 0 itu hasilnya adalah infinity atau tak terhingga. Nah, hal ini akan saya buktikan juga dengan metode konsep pembagian waktu kelas 3 SD ya. Pembuktiannya karena pembagian itu hampir sama seperti pengulangan yang berulang-ulang. Saya ambil contoh ya. Misalnya ya, dengan menggunakan konsep pembagian kelas 3 SD ya. Nah, kita ambil contoh seperti yang ada pada gambar di atas. Ini saya ambil contoh misalnya 6 dibagi dengan 2. Nah, itu 6 dikurangi 2, dikurangi lagi 2, dikurangi lagi 2 supaya menghasilkan 0. Nah, karena kata pembagian itu harus habis 0. Nah, 2-nya dihitung ternyata ada 3. Nah, jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dari mana? Dari 2-nya itu pengulangan 1, 2, 3 kali. Ya. Nah, begitu. Jadi, untuk konsep ini, saya akan gunakan juga untuk 2 dibagi 0. 2 dibagi 0 atau 2 per 0 sama dengan 2 dikurangi 0, dikurangi 0, dikurangi 0, dikurangi 0, dikurangi lagi 0, dikurangi lagi 0, dikurangi lagi 0 lagi, dan seterusnya. Sehingga tak ada batas, tetap hasilnya nanti 2 juga, enggak 0. Terus bagaimana? Ya. Nah, jadi banyak yang beranggapan karena dikurangi 0, 0, 0 tidak menghasilkan angka 0, ini akan terus berlanjut tanpa batas. Atau sering disebut sebagai tak terhingga atau infinity. Ya, jadi dari konsep inilah yang mengatakan bahwa 2 dibagi 0 sama dengan tak terhingga karena terus dikurangi 0, kurangi 0, kurangi 0, kurangi 0 dan seterusnya. Nah, untuk kemudian matematika tidak lepas dari logika. Coba kita jelaskan dengan logika saja dulu ya. Logika untuk mengerjakan matematika. Kita ambil contoh, misal ya. Kita coba ambil contoh 20, angka 20. 20 dibagi 20 sama dengan 1. Ya. Kemudian 20 dibagi 10 hasilnya 2. 20 dibagi 5 hasilnya 4. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Ya. Kita lanjutkan saja dulu ya. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 20 dibagi 1 hasilnya 20. Nah, dari soal yang tadi itu contoh-contoh tadi, kita lihat angka pokoknya sama 20. Pembaginya berbeda ya. Pembaginya itu semakin kecil. Pembaginya semakin kecil, hasilnya semakin besar, ya kan? Nah, pertanyaannya, berarti bagaimana 20 dibagi 0? Iya, bagaimana? Padahal 1 dengan 0 lebih kecil 0. Berarti
karena pembaginya semakin kecil, maka hasilnya harus lebih besar dari yang tadi, yaitu lebih besar dari 20. Berapa? Ya, berapa yang penting lebih dari 20. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Untuk yang mengatakan yaitu 2 dibagi 0 atau bilangan berapapun yang dibagi 0 itu tidak bisa atau tidak ada atau soalnya salah ya. Nah, kita lihat dulu yang sebelumnya tadi. Tadi kita telah mengklarifikasi ya bahwa yang bilangan dibagi 0 itu hasilnya 0, ternyata itu adalah jawaban yang salah. Nah, kemudian yang tadi lagi misalnya 2 dibagi 0, jawabannya infinity atau tak terhingga. Nah, jawaban ini secara konsep pembagian itu bisa kita cerna ya, yang tadi dikurangi 0, dikurangi 0, dikurangi 0 ya. Hasilnya adalah infinity atau tak terhingga. Nah, ini secara konsep bolehlah seperti itu. Tapi ya masih ada tapinya. Jadi ini masih berlanjut lagi. Tapinya bagaimana? Tapinya adalah infinity atau tak terhingga itu jawaban yang aneh untuk matematika ya, karena biasanya kita kan angka ya. Tak terhingga itu tidak terdefinisikan. Tak terhingga itu berapa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kenapa jawaban seperti itu salah. Infinity itu bukanlah angka, ini hanyalah perumpamaan. Angka pastinya berapa? 1, 2, 3? Ya tidak tahu. Nah, dari hal inilah muncul teori yang ketiga, bahwa ketika suatu bilangan yang dibagi 0 ya, hasilnya adalah tidak bisa atau tidak ada. Nah, hal inilah yang memicu bahwa teori untuk pembagian 0 itu hasilnya adalah tidak ada. Oh ya. Jadi dari teori yang satu, kedua, nah tadi masih belum puas sehingga menemukan teori X dibagi 0 atau berapapun yang dibagi 0 hasilnya tidak ada atau soalnya salah untuk era sekarang ya. Terus bagaimana jika kita masih menemukan soal yang seperti itu atau kita diberi soal seperti itu? Solusinya satu itu ya, kita bertanya, kita tanyakan sama yang membuat soal atau yang memberikan soal, atau di sini bisa jadi guru ya. Kita tanyakan, Bu atau Pak ya, ini soalnya kalau dibagi 0 tidak bisa atau bagaimana? Silakan sepandai-pandainya kalian bertanya kepada Bu Guru. Nah, mungkin nanti guru yang akan tahu nanti akan mengklarifikasi bahwa soal itu mungkin diganti. Terus bagaimana kalau gurunya tetap ngeyel? Nah, solusi kedua ya, kalau misalnya seorang pemberi soal itu harus dijawab, ini harus dijawab. Nah, ya dengan terpaksa misalnya kita harus menjawab soal tersebut ya, kita jawab saja dengan jawaban yang sedikit logis, yaitu dengan menjawab hasilnya yaitu tak terhingga atau bisa kita simbolkan dengan infinity ya. Ya masih mending lah daripada kita menjawab 0. Kalau 0 itu udah pasti salah lah ya, dari konsep juga salah. Jadi mending kita jawab aja infinity atau tak terhingga ya. Misalnya sepembuat soal itu tidak, oh jawabannya kok seperti itu, jawabannya kok aneh, jawabannya kok tak terhingga, mungkin dia menghendaki jawaban 0 padahal kita tahu bahwa jawaban 0 itu adalah salah. Terus bagaimana solusinya? Solusi ketiga adalah silakan baca sendiri solusi ketiga ini ya, untuk guru yang ngeyel atau yang jawabannya pengennya 0 ya. Ini jawabannya. Jangan lupa ya, like dan juga subscribe ya, apalagi untuk guru yang ngeyel atau pembuat soal yang ngeyel, jangan lupa. Terima kasih pada yang teman-temannya sudah menonton video ini dan memberikan waktunya serta memberikan like dan subscribe kepada saya. Semoga kita bersama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
menghindari beberapa kesalahan agar menjadi manusia yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.